Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Satu berita yang cukup viral baru-baru ini tentang meninggalnya seorang imam masjid, almarhum Al-Mukarram Al-Ustadz Saifuddin Zuhri, yang meninggal pada saat sedang mengimami sholat subuh berjamaah di Masjid Sakinah Warohmah di daerah Bojongkulur, Bogor. Maut satu hal yang pasti. Maut adalah hak prerogatif Allah. Ada tiga hal yang Allah rahasiakan terhadap maut atau kematian ini. Yang pertama, kapan waktunya tidak ada satu makhluk pun yang tahu. Yang kedua, di mana Allah akan mengambil nyawa seseorang, tak seorang pun yang tahu. Yang ketiga, dengan cara apa kematian itu terjadi pun tidak ada yang mengetahui. Banyak di sosial media kita saksikan berita seorang yang meninggal dunia ketika sedang berada di panggung hiburan, di tengah penyanyi sedang menyawer, tiba-tiba jatuh, gubrak, meninggal. Mungkin pernah kita tonton di sosial media juga ketika atlet olahraga sedang menggiring bola atau di tengah pertandingan, tiba-tiba Allah ambil nyawanya. Dan pun beberapa kali kita mendengar atau menonton berita tentang kematian seseorang yang meninggal dunia dalam keadaan yang baik. Ketika sedang membaca Al-Quran dan juga ketika sedang mengimami sholat, sebagaimana halnya berita yang baru saja terjadi, yaitu kejadian yang menimpa Al-Ustadz Saifuddin Zuhri yang meninggal dunia ketika beliau sedang mengimami sholat subuh. Beruntung beliau, subhanallah. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa orangnya yang di akhir kalamnya menyebut la ilaha illallah dakhalal jannah, akan masuk surga. Baru menyebut kalimat la ilaha illallah saja masuk surga, dijamin oleh Allah. Apalah lagi ketika penghabisan usianya, ketika ia sedang beribadah kepada Allah, subhanallah. Kita minta kepada Allah penghabisan hidup kita, akhir hayat kita adalah husnul khotimah. Doa yang senantiasa kita wajib atau kita lazimkan, kita dawamkan untuk membacanya. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnul khotimah. Ya Allah, akhirkanlah hidupku di penghidupan dengan husnul khotimah. Pemirsa yang dirahmati Allah, hikmah dari kejadian ini mudah-mudahan kita selalu menjaga diri kita dari segala hal yang menyebabkan kita lupa kepada Allah. Karena kita tidak tahu kapan kita akan diambil, di mana nyawa kita akan dicabut, dan dengan cara bagaimana Allah akan mencabut nyawa kita. Almarhum meninggal ketika beliau mengimami sholat, kalau tidak salah sedang membaca surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai ayat keempat. Qad aflahal mu'minun allazina hum fi sholatihim khasi'un wallazina hum 'anil lagwi mu'ridun wallazina hum lizakati fa'ilun. Beruntung orang-orang yang beriman. Siapa orang-orang yang beriman? Allazina hum fi sholatihim khasi'un. Orang yang beriman yaitu orang-orang, cirinya yang pertama adalah orang yang khusyuk dalam sholatnya. Wallazina hum 'anil lagwi mu'ridun. Dan orang yang beriman adalah orang yang meninggalkan perbuatan yang sia-sia. Wallazina hum lizakati fa'ilun. Dan ciri yang ketiga adalah orang yang menunaikan zakat ketika ia diberikan kepercayaan oleh Allah, amanah berupa harta. Pemirsa yang dirahmati Allah, mari kita jaga diri kita, keluarga kita dari hal-hal yang akan menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Kembali mudah-mudahan
Allah wafatkan kita, Allah matikan kita dalam keadaan yang baik, dalam keadaan husnul khatimah. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kalian, kata Allah, karena sebaik-baik bekal adalah takwa Allah. Semoga bermanfaat. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.